Lihatlah guys, obat aku dijatuhin sama dia kan. Jadi gini guys, kalau nggak karena operasi kemarin itu, aku nggak punya bukti nyata untuk ngebandingin ke kalian bagaimana pup kucing makan alami dengan kucing makan pabrikan. Nah, ceritanya itu aku operasi, abis operasi aku ngedrop sakit. Parah banget sampai hampir mau dilariin ke IGD lagi. Karena kondisi aku tuh demam tinggi, panas dingin, sampai berapa derajat, terus aku muntah-muntah, nggak bisa masuk makanan sama sekali, pipisku sampai hitam seperti air got gitu ya, dan aku udah teler, nggak bisa apa-apa, bangun dari tempat tidur nggak bisa, aku kerjanya cuma di tempat tidur aja. Nah akhirnya rencana yang tadinya ninggalin kucingku itu jadi molor kan. Nah karena molor, makanan kepala ayamnya tuh udah habis stoknya. Jadi akhirnya pontang-panting aku minta tolong sama orang-orang untuk belikan makanan dry food, karena kan mereka nggak mungkin kusuruh beli kepala ayam ke pasar ngerebusin gitu kan. Kasihlah dry food. Nah temenku tuh baik tuh, si Maya sama Teh Tita itu, mereka lah yang bantuin ngurusin kucingku ini, dalam arti ngebeliin makanannya dan ngasihin makanannya. Mereka nggak mau bersihin pup, jelas ya, itu mah jangan diharap lah. Nah cuma udah ditolongin lah, udah syukur. Nah akhirnya dikasih lah wet food, dibelilah mereknya yang merek mahal, bukan yang merek murah-murah ya. Tapi apa coba guys, aku sudah prediksi pulang ke rumah pasti aku kerja bakti dan bau banget gitu. Bener aja guys, nyampe rumah udah bau banget, akhirnya di kamar mandi itu ada pupnya, yang ada yang dia makan kepala ayam dengan dia makan wet food sama dry food pabrikan. Di situ kalian bisa lihat bukti nyatanya, mereka udah nggak bisa lagi makan makanan pabrikan, dimuntahin guys, dimuntahin sampai keluar butir-butir apa dry foodnya, kibel-kibelnya itu keluar semua, dan wet foodnya itu dimuntahin, dimencretin sama mereka. Sedangkan yang pup yang dari kepala ayam itu bagus, bulat-bulat dan tidak bau. Jadi kalau kalian nggak mau rumahnya bau ya, mendingan kalian ganti ke makan alami. Kalau kalian kasih makan dry food itu baunya amit-amit gitu, udah gitu sari patinya tuh nggak keserap gizinya itu ke kucing. Jadi kucing tuh kelaparan, makan terus, lapar, makan terus, pup lagi, makan, pup lagi, gitu. Pokoknya pupnya banyak karena sampahnya banyak gitu. Jadi kita nggak tahu isinya apa, karena kan kita nggak pernah lihat sendiri gitu ya. Jadi mendingan kita kasih yang jelas-jelas, dengan mata kepala kita bisa lihat sendiri apa makanannya gitu. Dan aku udah ngebuktiin. Nah dengan adanya kejadian aku operasi sakit kemarin itu, dan aku bisa videoin waktu aku nyampe rumah, aku videoin biar teman-teman bisa lihat sendiri, ini loh, makan dry food dengan makan kepala ayam tuh beda banget gitu loh, pupnya aja gitu ya, enggak ya gitulah. Jadi kalau kalian bilang, kak repot kak kasih makan alami, enggak juga, karena kalian kalau kasih makan alami cuma 2 kali sehari ya. Misalnya 1 kali di pagi, kemudian di sore kalian kasih lah banyak-banyak lah. Allahu Akbar, segala dijatoin sama adek nih ya, tuh aktornya itu, oknumnya jatohin semua, dijatohin semua sama dia tuh. Emang sukanya kayak gitu, suka ngecak. Jadi nggak pernah bisa rapi sebenarnya rumahku tuh sejak punya kloter yang ini ya. Nah, jadi kalau dibilang repot enggak, karena aku bisa misalnya seminggu cuma 2 kali bikin kepala ayam itu, cuma 2 kali ngerebus. Udah gitu selebihnya iya kasih ke kulkas, dikasih ke kulkas aja. Nah habis itu kasih aja langsung dari kulkas. Kalau udah room temperature, udah suhu ruang, mereka makan sendiri. Nah, abis itu kalau bilang apa real food repot, enggak juga. Karena bagi kalian yang kerja, kalian bisa kasih pagi-pagi sebelum kalian pergi kerja. Nanti kalian pulang kerja, kalian kasih lagi, mereka cukup kenyang gitu. Kenapa? Asal ngasihnya banyak, jangan cuma kasih satu. Ya, kasihlah 6 biji kepala ayam yang sedang, ukuran kecil-kecil itu cukup ya. Nah, jadi bisa kasih 5 pagi, bisa kasih 5 malamnya atau sorenya. Repot di mananya gitu loh. Jadi nggak repot, justru kalau kalian kasih dry food, aduh, kalian harus siapin makan dry food terus menerus gitu kan. Lebih lebih sering ngasih dry food loh sebenarnya. Nah, jadi asal ngasih real foodnya itu 1 kali, 2 kali itu cukup mengenyangkan buat kucingnya. Jangan pelit-pelit, jangan ngasih cuma satu, terus kamu baru kasih lagi satu malamnya, ya matilah kucingmu kelaparan kalau kayak gitu. Kasih tuh yang royal dikit gitu, jangan pelit-pelit. Kucingku biasanya makan sekali makan itu 5.
Ya sekali makan 1 ekor 5 kepala ayam, nanti siang atau aku biasanya kasih sore, sore menjelang malam gitu, maghrib itu 5 lagi. Cukup guys, kalau misalnya lagi rajin, kalau lagi nggak repot, ya kasih 3 kali sehari. Mereka mau-mau aja makan 3 kali juga gitu loh. Gitu. Ya, pokoknya hasilnya jadi bagus banget, jadi gendut, perutnya ada belly button, belly belly pouchnya, gelambir-gelambir di perutnya itu tanda bahwa kucing kamu cukup makan. Kalau kucing kalian nggak punya belly pouch yang gelambir-gelambir di perutnya itu berarti kalian kurang kasih makannya, gitu aja patokannya. Jadi dibilang repot enggak lah, masak cuma ngerebus kepala ayam cuma 2 kali dalam seminggu. Itu juga karena jatahnya Pancep. Kalau Pancep punya 2 kilo, aku sekali aja sampai 2 kilo 3 kilo lah seminggu gitu loh. Itu cukup sekali rebus aja 3 kilo. Nah habis itu taruh di kulkas. Nah terus kalau ada yang bilang, Kak aku taruh di kulkas rusak, kulkas kamu berarti yang jelek gitu. Kalau kulkas aku bagus sampai seminggu, ya itu nggak ada masalah kucing aku. Ya itu buktinya kemarin aku bikin seminggu yang lalu, sampai sampai hari ke-6 itu sama seperti semula aku masukin ke kulkasnya. Jadi kamu ganti kulkas deh kalau kayak gitu. Terus kalau ada yang bilang, Kak kucingku nggak mau makan kepala ayam, coba kamu ganti tukang ayamnya, beli di tempat yang lain. Karena kayak Ajel, dia nggak mau makan kepala ayam dari tukang ayam yang udah ngasih rebus, udah ngasih celup-celupan kimia, nggak mau dia. Sini, sini dek, sini, nih sini, sini adik mau sini aja, di singgah sananya ini. Jadi apa yang dipusingin? Daripada kalian pontang-panting ke dokter hewan karena kucingnya penyakitan, dikit-dikit sakit, dikit-dikit bermasalah, dikit-dikit keluar duit, mendingan kalian rebus kepala ayam seminggu sekali 3 kilo. Itu buat 2 ekor kucing ya. 3 kilo tuh buat 2 ekor kucing ya guys. Nah kalau ada yang bilang mahal Kak real food, enggak, kepala ayam jauh 3 kali lebih murah daripada makanan dry food pabrikan. Sudah saya hitung. Nih contoh, sekali beli dry food yang setengah kilo, itu bisa sehari guys, itu setengah kilo tuh. Anggaplah yang paling murah berapa, 20.000. Nah 20.000 kali seminggu berarti 140.000. Aku beli kepala ayam let's say cuman 36.000 sama gas sama air, anggaplah 40.000. Bayangin 40.000 dibandingin 140.000. Kalian pintar matematika apa enggak yang masih bilang? Kecuali kalau kalian kasihnya filet dada ayam, memang mahal itu 55.000 sekilo. Tapi kucingku nggak doyan dada ayam. Lebih bagus kepala ayam daripada dada ayam loh guys. Kenapa? Karena kepala ayam itu bagus buat giginya. Jadi plak giginya nggak ada. Jadi dia tuh mau 7 tahun nggak ada sakit gigi, nggak ada gigi ompong, nggak ada gigi yang apa ya disebutnya tuh berkerak ya, yang butuh scaling gigi itu apa namanya tuh ya, gigi gigi apa ya namanya tuh, kok lupa sih aku, ya itu gigi itulah, gigi yang ada karang giginya. Nah itu nggak ada guys sampai sekarang. Jadi dulu aku pernah kucingku makannya dry food mulu, umur 5 tahun dia udah ompong guys. Itu gara-gara makan makan pabrikan. Jadi banyak banget manfaatnya. Kenapa mereka nggak mau kamu tahu ini? Karena industri dry food itu ada industri triliunan. Mereka dapat duit banyak dari kalian-kalian yang masih tolol-tolol itu gitu loh. Nah kalau kalian pinter, ya kalian mendingan dengan duit yang sama kalian beli kasih makan alami gitu loh. Beneran guys. Plus tidak ada budget buat dokter hewan lagi, dan dokter hewan nggak mau kamu tahu ini gitu loh, kecuali dokter hewan yang bener gitu ya. Kenapa? Karena kan cuannya gede kalau kucing kalian sakit, ya kan, kena flu TB lah gitu kan, kena kanker lah, kena diabetes lah, kena jantungan lah. Apalagi banyak loh kucing-kucing tuh yang kena penyakit-penyakit karena makanannya nggak sehat. Jadi kalian mau tobat atau mau meneruskan ketololan itu masing-masing menanggung resikonya. Aku nggak ikutan tanggung jawab. Kalau kucing mau mati yang nangis kan kamu, bukan aku. Kalau aku sih tanggung jawab sama kucingku sendiri, dan aku share ke teman-teman, siapa tahu bisa ngelihat perubahan yang signifikan dari kalian beralih ke real food. Begitu aja sih kalau dari aku.